Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, setelah kita mempelajari jilid 1 sampai jilid 5, maka kita akan lanjutkan ke pembahasan praktek. Sebelum kita ke pembahasan praktek, perlu diketahui bahwa ketika sudah jilid 4, maka hafalan santri ditambah dengan kitab tatimah dan kitab sorfiyah. Kitab tatimah dihafalkan ketika sudah jilid 4, yaitu ketika sudah selesai setoran rumus kaidah, maka santri diwajibkan menghafalkan tatimah dari halaman 1 sampai halaman 10. Sedangkan sorfiyah, yaitu dihafalkan semuanya sampai halaman terakhir, tetapi yang dihafalkan hanyalah tasrif istilahi. Yang dihafalkan adalah tasrif istilahinya dan tasrif lughawi fi'il madinya saja. Selanjutnya untuk jilid 5, tatimah dihafalkan mulai halaman 11 sampai halaman 24. Sedangkan sorfiyahnya dihafalkan semuanya dari halaman awal sampai halaman terakhir, yang mana untuk tasrif lughawinya juga wajib dihafalkan semuanya. Perlu diketahui, setelah sampai jilid 5 atau setelah hatam jilid 5, yaitu ada program prapraktek. Program prapraktek yang dihafalkan adalah keterangan tambahan, yaitu kaidah halaman 98 sampai halaman 101, yang ditambah dengan hafalan tatimah mulai dari halaman 24 sampai halaman 36. Dan perlu diketahui, ketika program prapraktek sudah menghafalkan rumus kaidah tatimah, maka tugas murid lagi adalah mengulangi hafalan dari mulai jilid 1 sampai jilid 5. Setelah selesai semuanya dari jilid 1 sampai jilid 5 dan program prapraktek, maka setelah itu dilanjutkan dengan praktek. Kita lanjutkan ke pembahasan praktek. Kita buka tatimah halaman 35. 3 langkah penting dalam praktek. Coba bersama-sama anak-anak. 1. Menentukan titik atau koma beserta awal kalimat. 2. Membahas kata per kata sampai pada titik atau koma berikutnya dengan selalu memperhatikan 4 hal: wazan dan jenisnya, arti atau makna, bayangan domir pada isim atau fiil, kaidah hukum perkata. 3. Merangkai dan menerjemahkan dengan memperhatikan penyaringan dan pentarjihan, kaidah perangkaian, bayangan domir, dhaub dan siyakul kalam, huruf atau kebiasaan. Bayangan titik atau koma antara lain, bersama-sama anak-anak: ala, innama, summa, walakin, amma, fa, wa, bal.
isim mausul, kesempurnaan kalimat dan kata-kata yang khusus menempel pada fi'il seperti idza, id, laqad, sa, saufa dan sebagainya. Dan perlu diketahui bahwa bayangan titik atau koma di dalam program praktek ini atau di dalam kitab kuning hanyalah untuk mempermudah suatu pembahasan atau untuk menentukan sebuah awal kalimat. Awal kalimat yaitu kata yang setelah titik atau koma. Wazan dan jenisnya dengan selalu memperhatikan rumus dan tabel. Makna dicari dalam kamus dengan selalu memperhatikan tasrif istilahi dan lughawinya. Bayangan domir dengan selalu memperhatikan mudzakkar, muannasnya, mufrad, musanna, jamaknya. Kaidah hukum perkata dengan selalu memperhatikan rumus kaidah. Huruf secara lafal berdomir hiya. Contoh min berdomir hiya, artinya kalimatu min berdomir hiya. Penyaringan dan pentarjihan hasil akhirnya dengan diterjemahkan. Perangkaian ada dua, yaitu perangkaian kecil dan perangkaian besar. Perangkaian kecil adalah merangkai setiap dua kata yang bisa dirangkai. Sedangkan perangkaian besar adalah merangkai sampai kalimat sempurna atau sampai titik berikutnya. Kita lanjutkan ke penyaringan dan pentarjihan. Penyaringan, bila ada kata bisa menjadi bermacam-macam jenis sebagaimana yang ada pada tabel tatimah, maka langkah selanjutnya disaring. Disaring dengan memakai kaidah atau kaidah perkata atau kaidah perangkaian atau bayangan domir atau siyakul kalam dan dauk atau kamus dan uruf. Perlu diperhatikan, ketika kita menemui dalam satu tabel tatimah berjenis isim, fi'il, huruf atau berjenis isim dan fi'il, maka langkah selanjutnya adalah dengan cara penyaringan atau dengan disaring. Selanjutnya adalah pentarjihan. Bila ada kata bisa menjadi bermacam-macam tetapi masih dalam satu jenis, isim sama-sama isim, fi'il madi sama-sama fi'il madi, fi'il mudhari' sama-sama fi'il mudhari', maka langkahnya adalah ditarjih. Cara pentarjihan adalah antara majhul dan maklum yang didahulukan adalah yang maklum. Antara mujarad dan mazid yang didahulukan adalah yang mujarad. Antara fa'il dohir dan fa'il domir yang didahulukan adalah fa'il dohir. Antara isim fa'il dan isim maf'ul yang didahulukan adalah isim fa'il. Bila setelah diterjemahkan yang didasari dengan dhauk dan siyakul kalam ternyata tidak cocok, maka pilihan digeser pada yang cocok. Contohnya dimajhulkan atau dimazidkan atau difa'il domirkan. Naat dan kata-kata yang ikut i'rab sebelumnya disebut penyempurna atau tawabi. Kita lanjutkan ke contoh praktek. Contoh kaidah perkata. Lihat rumus kaidah, rumus A1 dan A2, B1 dan B2 dan tabel. Langkah yang pertama adalah menentukan titik atau koma beserta awal kalimat. Coba diperhatikan anak-anak, contoh praktek di sini bahwa titik atau koma di dalam kitab kuning atau di dalam praktek hanya berguna untuk mempermudah suatu pembahasan dan untuk menentukan sebuah awal kalimat.
Titiknya menggunakan apa anak-anak? Titiknya di sini menggunakan innama. Setelah titik disebut apa anak-anak? Awal kalimat. Awal kalimatnya al, ain, lam, mim. Langkah yang kedua adalah membahas kata per kata sampai pada titik atau koma berikutnya. Titiknya di sini menggunakan innama. Innama maknanya apa anak-anak? Angin pastine. Innama maknanya angin Pastine. Awal kalimatnya al, ain, lam, mim. Ada al, maka ciri daripada apa? Isim. Isim. Isim apa? Isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Ain, lam, mim. Coba terapkan rumus A1-nya. Ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena ada al. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mudzakkar mu'annas? Mudzakkar. Mufrad musanna atau jamak? Mufrad. Mufrad mudzakkar, maka berdhamir apa? Huwa. Rumus A2-nya adalah bagaimana anak-anak? Tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar yang tertulis dalam rumus maka yang menentukan kamus. Yang ditentukan dalam kamus apa saja? Masdar dari madi 3 huruf, masdar mim, jamak taksir, jamid. Apabila ditentukan memakai tabel, maka bagaimana? Huruf yang tertulis ada berapa? 3. Maka bisa menjadi bersama-sama. Bisa menjadi madi mujarrad malum, berwazan fa'ala, fa'ila, fa'ula, berdhamir huwa, majunya fu'ila. Bisa menjadi madi mazid malum, berwazan fa'ala, berdhamir huwa, majunya fu'ila. Bisa menjadi amar, berwazan fa'il, berdhamir anta. Bisa menjadi masdar isim jamak taksir sesuai kamus. Di dalam tabel tatimah ada yang berjenis fi'il madi, fi'il amar, dan ada masdar isim jamak taksir sesuai kamus. Apabila di dalam satu tabel tatimah berjenis isim dan fi'il, maka termasuk dalam kategori penyaringan. Penyaringan ada kalanya dengan qaedah, dengan zauk, dengan syiakul kalam, ada kalanya dengan uruf, dan ada kalanya menggunakan kamus. Akan tetapi di sini kita saring dengan menggunakan qaedah perkata. Qaedahnya ada al, atau ada huruf jar, atau huruf nida, atau ta, atau mim tambahan adalah ciri daripada apa? Isim. Maka ain lam mim adalah isim. Tidak mungkin ini berbentuk fi'il madi atau fi'il amar. Di situ tertulis masdar atau isim jamak taksir sesuai kamus. Dan rumus A2-nya, kalau kita membahas menggunakan rumus A2, maka juga yang menentukan adalah kamus. Dicari dalam kamus pada huruf ain, lam, mim. Maka ketemu apa? Al-ilmu. Berarti al-ain lam mim adalah isim karena ada al. Ini dibaca apa? Bit ta'alumi. Dibaca bit ta'al-lumi. Bit termasuk apa? Huruf jar. Huruf jar antara lain. Min ila ta'ala syada fi an alamut mundur bali kai wa takabil alamata. Setelah huruf jar hukumnya apa? Jar atau majrur. Dibaca bit ta'li bit ta'al Lumi. Kenapa dibaca kasrah? Karena setelah huruf jar Yaitu fi. Kenapa tidak ditanwin? Karena ada al. Ta'allumun termasuk jenis apa? Masdar. Masdar karena mengikuti wazan Tafa'ulun. tasrif istilahi. Ta'allama ya ta'allamu ta'allumun fahuwa muta'allimun wadaka muta'allamun ta'allam la tata'allam. Ta'allumun apabila diketahui 4 halnya maka wazannya adalah tafa'ulun. Jenisnya adalah masdar mengikuti wazan tafa'ulun. Bayangan domirnya adalah wa karena mufrad mudzakkar. Qaedahnya ada huruf jar, ada al, maka ciri daripada Isim. Dibaca bit
ta'allumi. Maknanya apa dalam kamus? Ta'allumun maknanya belajar atau sinau. Coba kita rangkai. Innamal ilmu bitta'allumi. Innama kita bayangkan sebagai titik, al ilmu sebagai awal kalimat. Awal kalimat berupa isim ma'rifat, maka menjadi apa? Mubtada. Ada hukumnya Rofa. maka dibaca al ilmu. Kalau diberi makna bagaimana? Innamal ilmu angin pastine utawi ilmu. Setelah mubtada maka harus ada Khobar. Khobar adalah Bagian kalimat yang menyempurnakan faedah sehingga kalimat tersebut bisa dipahami. khobar ada berapa? Ada dua, Yaitu khobar mufrad dan khobar jumlah. cara mencari khobar bagaimana? Setelah mubtada yang pantas diberi mana iku. Khobarnya mana? Bitta'allumi. Khobar yang berbentuk jar majrur maka menyimpan makna. Tetap. Dasarnya bagaimana? Wa abaru bidorfin au biharfi janawi nama nakainin awistaqor dorof lanjer ugo bisa dadi khobar nyimpan mana tetap kainun istaqor. Bitta'allumi coba diberi makna. Bitta'allumi ikut tetap kelawan sinau. Coba bersama-sama. Innamal ilmu angin pastine utawi ilmu. Bitta'allumi ikut tetap kelawan sinau. Contoh selanjutnya adalah laqad ila akhirih. Laqad dibayangkan sebagai apa anak-anak? Titik. Titiknya menggunakan laqad. Setelah titik disebut awal kalimat. Awal kalimatnya jim, alif, hamzah. Kita perhatikan. Coba ada laqad, maka ciri daripada apa setelahnya? Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madi. Maka jim, alif, hamzah adalah fi'il Madi. Fi'il madi. Coba terapkan rumus utama B1, B2. Jim, alif, hamzah. Rumus utamanya isim fi'il apa huruf? Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madi. Mujarad, mazid. Mujarad atau mazid? Mujarad. Kenapa mujarad? Karena tidak ada tambahan. Karena asli tidak ada tambahannya. Yang pertama disebut apa? Fa fi'il. Yang kedua ain fi'il. Yang ketiga adalah Lam fi'il. mabni atau mu'rab. Mabni. Ja'a di sini mabninya mabni apa? Fathah. Fi'il madi mempunyai berapa kemabnian? 3. Yaitu mabni fathah, Mabni doma dan mabni sukun. Mabni fathah apabila tidak bertemu wawu jama atau Dhamir rafa mutaharik. Mabni doma apabila Bertemu wawu jama. mabni sukun apabila Bertemu dengan dhamir rafa mutaharik. Ja'a maklum atau majhul. Maklum. Ja'a majhulnya apa? Ji'a. Karena madi 3 huruf yang tengahnya berupa alif ketika dimajhulkan maka bagaimana? Alif diganti ya. Dan huruf pertamanya di Kasroh. Jim, alif, hamzah. Dicari dalam kamus pada huruf apa? Jim, ya, hamzah. Untuk mengetahui alif ini gantian dari wawu atau ya adalah dengan melihat pada masdarnya. Dalam masdarnya ja'a yaji'u jai'an. Maka alif ini asalnya adalah ya. Ja'a tasrif lughawi bersama-sama. Ja'a Ja'u. Ja'at ja'ata ji'na. Ji'ta ji'tu ma ji'tum. Ji'tu ma ji'tunna. Ji'tu ji'na. Dalam kamus maknanya apa? Teko. Ja'a wazannya adalah fa'ala, jenisnya apa? Fi'il madi. Bayangan domirnya adalah Huwa. Faedahnya fi'il madi, hukumnya Mabni. Setelah fi'il maka harus ada Fa'il. Laqad ja'a.
Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Ada kaf mim. Kaf mim dibaca apa anak-anak? Kum. Kum termasuk apa? Domir mutasil. Kum termasuk apa? Domir. Domir apa? Domir mutasil. Domir hukumnya? Mabni. Mabni. Ro, sin, wawu, lam. Huruf yang tertulis ada berapa? 4. Yang ketiga berupa Wawu. maka bisa menjadi Bisa menjadi balaghah berwazan fa'ulun. Bisa menjadi masdar berwazan fa'ulun. Fa'ulun bisa menjadi jamak taksir berwazan fu'ulun. ro, sin, wawu, lam. Untuk mengetahui apakah mubalaghah, masdar atau jamak taksir adalah kita melihat dalam kamus. Dicari dalam kamus pada huruf ro, sin, lam. Ketemu apa? Rasulun. Jenisnya apa? Masdar. Mengikuti wazan fa'ulun. Coba dirangkai. Laqad jaa. Laqad dibayangkan sebagai Titik. sebagai fi'il. Laqad. Sekarang kita rangkai. Laqad ja'akum rasulun. Laqad kita bayangkan sebagai titik. Awal kalimatnya adalah ja'a fi'il madi. Titik fi'il. Ingat bahwa setelah fi'il maka harus ada fa'il. Ja'a fi'il madi berdhamir apa? Wa. Maka yang didahulukan adalah fa'il dhahir. Laqad ja'a, coba diberi makna anak-anak. Laqad jaa yakti teman-teman wis teko. Di sini ada kum, domir mutasil, gandeng dengan fi'il, maka harus menjadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Tidak boleh kum menjadi Fa'il. Coba diberi mana? Kum ing sira kabeh. Titik fi'il pelengkap. Fa'ilnya mana? Rasulun. Rasulun. Hukum asal fa'il gandeng dengan fi'il. Hukum asal maf'ul pisah dari fi'il, akan tetapi terkadang maf'ul bih mendahului fa'ilnya. Rasulun, coba diberi makna. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad jaa yakti teman-teman wis teko. Kum ing sira kabeh rasulun sapa rasul. Penyaringan dengan kaidah al, ta, sod, ro, fa. Pembahasan perkata dengan memperhatikan 4 hal: wazan dan jenisnya, makna, bayangan domir, dan kaidah perkata. Untuk menentukan wazan dan jenis, maka al dibuang, huruf yang tertulis ada 4, diawali ta, maka bisa menjadi bersama-sama. Bisa menjadi Masjid berwazan tafa'ala berdhamir huwa. bisa menjadi mudhari' mujarrad Berwazan taf'alu taf'ilu taf'ulu berdhamir anta atau hiya. Bisa menjadi mudhari' mazid berwazan tuf'ilu berdhamir anta atau hiya. bisa menjadi Mudhari' mazid berwazan tuf'ilu berdhamir anta atau hiya. bisa menjadi amar berwazan tafa'al berdhamir bisa menjadi masdar Berwazan tafa'ulun berdhamir. huwa. Karena bisa menjadi bermacam-macam jenis, maka langkahnya adalah disaring dengan kaidah. Kaidahnya ada al, ciri daripada isim. Kesimpulannya al ta sod rofa adalah masdar karena ada al dibaca at-tasarrufu. Berwazan tafa'ulun bermakna pembelanjaan. Tasrif istilahinya tasarrafa yatasarrafu tasarrufun. Selanjutnya adalah penyaringan dengan bayangan domir. Contoh alladzi ila akhirih. Langkah 1.
kita harus tentukan titik atau koma beserta awal kalimat. Coba diperhatikan anak-anak. Titiknya di sini memakai apa? Alladzi. Kita bayangkan sebagai titik. Awal kalimatnya adalah hamzah, nun, za, lam. Alladzi jenisnya apa anak-anak? Isim mausul. Isim mausul antara lain. Alladzi, alladani, alladina, alladzi, allatani, allai, allati, manma. Alladzi wazannya kurang lengkap. Alladzi berdhamir apa? Huwa. Huwa bermakna wong kang. Untuk orang yang berakal, untuk Allah maka bermakna zat kang, dan untuk barang yang tidak berakal maka bermakna barang kang atau perkara kang. Hamzah, nun, za, lam. Jenis dan wazannya. Coba kita tabel hamzah, nun, za, lam. Huruf yang tertulis ada 4. Diawali hamzah, maka bisa menjadi. Bisa menjadi madi mazid berwazan af'ala berdhamir huwa. Bisa menjadi mudhari mujarrad berwazan af'alu af'ilu af'ulu berdhamir ana. Bisa menjadi mudhari mazid berwazan uf'ilu berdhamir ana. Bisa Menjadi mudhari mazid berwazan ufa'ilu berdhamir ana. Bisa menjadi amar mujarrad berwazan if'al if'il uf'ul berdhamir anta. Bisa menjadi amar mazid af'il berdhamir anta. Bisa menjadi taqdir berwazan af'alu. Bisa menjadi jamak taksir berwazan af'ulun. Ada tidaknya angzulun sebagai jamak taksir ditentukan kamus. Ternyata angzulun di kamus sebagai jamak taksir tidak ada. Langkah selanjutnya disaring dengan bayangan domir. Alladzi berdomir huwa. Kita perhatikan dari tabel yang pertama sampai akhir jamak taksir di sini. Yang berdomir huwa dari tabel di atas adalah fi'il madi saja. Kesimpulan sementara, anzala berdhamir huwa berwazan af'ala, jenisnya fi'il madi, bermakna nurunake atau menurunkan. Selanjutnya, cocokkanlah dengan kaidah perangkaian. Setelah isim mausul pasti harus ada silah. Silah berupa jumlah yang mengandung dhamir yang sama dengan mausulnya, yaitu alladzi berdhamir huwa. Kesimpulan sementara sudah cocok dengan kaidah perangkaian. Langkah yang ketiga, hasil akhir dengan diterjemahkan. Terjemahannya yang menurunkan air hujan dari langit. Terjemahan di atas sudah sesuai dengan dzauq. Hasil akhir hamzah, nun, za, lam dibaca anzala. Selanjutnya penyaringan dengan siyakul kalam atau kamus. Siyakul kalam adalah hubungan konteks kalimat atau hubungan kata sebelumnya dan setelahnya. Contoh di sini titiknya memakai apa? Wawu. Wawu kita bayangkan sebagai titik. Nun, ain, wawu, dal. Dibaca apa? Na'udhu. Diawali salah satu huruf mudhara'ah. Maka na'udhu jenisnya apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' diawali nun, diakhiri dhamma. Berdhamir apa? Nahnu. Berdhamir nahnu. Wa na'udhu. Coba tasrif lughawi. Na'udhu. Ya'udhu ya'udani ya'udhuna ta'udhu ta'udhani ya'udhna ta'udhu ta'udhani Ta'uduna ta'udina ta'udhani ta'udna a'udhu na'udhu. Dilanjutkan, dibaca apa ini? billahi. Kenapa dibaca kasrah? Karena setelah huruf jar Di sini ada mim nun. Shin, ra, wawu, ra.
Huruf yang tertulis ada 4. Huruf yang ketiga wawu bisa menjadi bersama-sama. Bisa menjadi mubalaghah berwazan fa'ulun. Bisa menjadi masdar berwazan fu'ulun. bisa menjadi jamak taksir berwazan Fu'ulun. Ada tidaknya shin, ro, wawu, ro berwazan di atas yang menentukan adalah kamus. Di dalam kamus ternyata shin, ro, wawu, ro dibaca syururun sebagai jamak taksir berdomir hiya, bermakna piro-piro kealanan atau beberapa kejelekan. Maka dibaca ming syururin. Ming syururin ada hamzah, nun, fa, sin, nun, alif. Dimudhafkan dengan kata angfusuna, maka dibaca apa? Min syururi angfusina. Bila tanpa kamus bisa ditentukan dengan syiakul kalam dengan melihat wawu atof sebelum dan sesudahnya harus ada kesamaan. Setelah wawu ada kata yang diakhiri alif ta, yaitu kata sayyiat. Berarti sayyiat berdomir hiya. Ada juga kata a'malina yang sesuai dengan anfusina. Berarti shin, ro, wawu, ro atau dibaca syururun berdomir hiya karena melihat sayyiat berdomir hiya. Dari tabel di atas yang berdomir hiya adalah jamak taksir. Syururi syiakul kalamnya dengan melihat sayyiati. Maka dibaca apa anak-anak? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Sayyiati termasuk apa? Jamak muannas salim. Cirinya apa? Ada alif ta. Diakhiri Alif ta. diakhiri alif ta, maka ciri daripada jamak muannas salim. Wa sayyiati a'malina dimudhafkan dengan a'malina. Sayyiati a'malina susunan apa? Idhofah. Idhofah adalah Gabungan dua isim atau lebih. sayyiati menjadi Mudhof. a'mali menjadi Mudhof ilaih. mudhaf ilaih. Karena dimudhafkan dengan domirna, maka status a'mali menjadi mudhaf ilaihnya sayyiati dan menjadi mudhaf, dan na menjadi mudhaf ilaih. Kita lanjutkan ke penyaringan dengan dzauk. Contoh hamzah, ain, lam, mim ila akhirih. Hamzah, ain, lam, mim. Huruf yang tertulis ada 4. Diawali hamzah, maka bisa menjadi bersama-sama. Bisa menjadi madi mazid berwazan af'ala berdomir. Bisa menjadi mudhari berwazan af'alu af'ilu af'ulu berdomir. Bisa menjadi mudhari mazid berwazan uf'ilu berdomir. Bisa menjadi mudhari mazid berwazan berdomir ana. Bisa menjadi amar mujarrad berwazan if'al if'il uf'ul berdomir. Bisa menjadi amar mazid berwazan berdomir. Bisa menjadi tafdil af'alu. Bisa menjadi karena bisa menjadi bermacam-macam jenis, maka langkah selanjutnya adalah dengan disaring. Disaring dengan kaidah bayangan domir syiakul kalam ternyata kesulitan, maka diterjemahkan satu persatu dengan didasari dzauk. Penterjemahan yang sesuai dengan dzauk adalah i'lam annallaha ghafurur rahimun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. I'lam di sini termasuk jenis apa? Fi'il amar hukumnya mabni. Fi'il amar mengikuti wazan if'al. Lugawi i'lam.
i'lam, I'lama, i'lamu, i'lami, i'lama, i'lamna. I'lam maknanya apa? ngertiyo siro, I'lam ngertiyo siro, ketahuilah. Annallaha, anna pengamalannya bagaimana? menasabkan mubtada menjadi isimnya ana, merofakan khobar menjadi khobarnya ana, Allah kenapa dibaca nasab? karena menjadi isimnya ana. Annallaha, coba diberi makna Jawa. Menjadi apa kedudukannya? Maf'ul bih. Coba diberi makna. Annallaha ing satemene Gusti Allah. ghafurun, termasuk apa ghafurun itu? Mubalaghah, Mubalaghah mengikuti wazan. faulun, Annallaha, coba diberi makna. Ing satemene. Gusti Allah. Khobarnya anna mana? Ghafurun, Ghafurun menjadi khobarnya anna. Khobarnya anna dibaca Rafa, rofa. Rohimun jadi apa? khobar, Khobar. Khobar boleh lebih dari satu. Dasarnya bagaimana? wa abaru bisnaini au bi aksara au wahidin kahum syaratun suara wa nanggawe khobar luwe sangka siji kang hubungane saking mubtada siji. Kita lanjutkan ke penyaringan dengan kamus dan huruf. Contoh ma'rifatun, maqsadun, masjidun, majlisun. Penyaringan dengan kamus dan huruf kebanyakan berupa kata-kata yang tidak sesuai dengan wazan yang berlaku atau disebut dengan simai. Pentarjihan mujarad dan fa'il dhahir. Perhatikan contoh ayat di sini. Titiknya memakai apa? Qad. Qad dibayangkan sebagai titik. Awal kalimatnya ain, lam, mim. Setelah menentukan titik dan awal kalimat, maka langkah selanjutnya atau langkah yang kedua adalah membahas kata per kata. Ain, lam, mim. Huruf yang tertulis ada berapa? 3. Maka bisa menjadi Bisa menjadi madi mujarrad maklum berwazan fa'ala, fa'ila, fa'ula. berdomir huwa majhulnya fu'ila bisa menjadi Madi masjid maklum berwazan fa'ala. berdomir Huwa majhulnya fa'ila bisa menjadi amal berwazan fa'il berdomir anta bisa menjadi mazhar isim jamak taksir sesuai kamus. Kita perhatikan ain lam mim. Di sini di dalam tabel tatima bisa menjadi fi'il madi, fi'il amar atau masdar isim jamak taksir sesuai kamus. Apabila di dalam tatima ada kata bisa menjadi bermacam-macam jenis, maka langkah selanjutnya adalah dengan disaring. Penyaringan ada kalanya dengan menggunakan kaidah, ada kalanya dengan menggunakan dhauk, ada kalanya menggunakan syakul kalam, ada kalanya menggunakan huruf atau bayangan domir. Kita perhatikan di sini ada qad. Ada qad, maka bisa fi'il madi atau fi'il mudhari'. Kita perhatikan lagi ain lam mim. Apabila fi'il mudhari', maka harus diawali salah satu huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah apa saja? Hamzah, Nun, ya, ta. Ternyata di sini tidak ada salah satu huruf mudhara'ah. Maka ain lam mim di sini adalah dipilih apa? Fi'il Fi'il. madi. Fi'il Madi. madi. Maka kalau fi'il madi bisa mujarrad dan bisa mazid. Ditarjih antara mujarrad dan mazid yang didahulukan yang mujarrad. Kalau mujarrad di dalam kamus dibaca apa? Alima. Alima. Alima maknanya apa? Ngerti. Coba tasrif lugawi.
alima alima alimu alimat alimata alimna na alimta alimtum alimtum alimti alimtum alimtunna alimtu alimna. Coba dibaca anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qad alima, teman-teman wis ngerti. Setelah fi'il maka harus ada fa'il. Alima diakhiri fathah tanpa tambahan, maka fi'il madhi berdhamir apa? Huwa. Fi'il yang berdhamir huwa maka bisa berfa'il dhohir dan bisa berfa'il domir. Antara fa'il dhohir dan fa'il dhamir yang didahulukan adalah fa'il dhohir. Dibaca apa ini? Kullu unasin. Dibaca kullu unasin. Kullu unasin termasuk susunan apa? Idhofah. Kullu menjadi Mudhof. mudhof bagaimana? Tanpa al, tanpa tanwin dan tanpa nun. Unasin Sin. menjadi apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya Jar. kullu unasin. Kullu kenapa dibaca rofa? Karena menjadi fa'il. Kenapa menjadi fa'il? Karena setelah fi'il. Qad alima, teman-teman wis ngerti. Kullu unasin maknanya apa? Kullu unasin saben-saben. Saben manusia. Coba diberi mana? Kullu unasin sapa saben-saben. Manungso. Mim shin ro ba hum. Dibaca apa? Masyrobahum. Masyrobun. Di sini termasuk isim zaman atau isim makan. Isi makan. Isim makan maknanya apa? Panggonan ngombe. Masyrobun maknanya panggonan ngombe. Hum di sini kembali pada Unas. unas. Berarti masyrobahum. Masyrobah kenapa dibaca nasab? Karena menjadi maf'ul bih. Menjadi maf'ul bih karena setelah fi'il Fa'il. fa'il dan pantas diberi makna ing. Dasarnya bersama-sama. Fansibihi maf'ulahu illam yanu wa fa'ili nahu tadabartul kutub maf'ul bena sabien ora ganti fa'il yen ganti ro falan kang nasab ki fi'il. Coba dirangkai dari depan. Qad alima, teman-teman wis ngerti. Kullu unasin sapa saben-saben manungsa masyrobahum ing panggonan ngombene. unas. Terjemahannya dibaca coba. Sungguh setiap orang telah mengetahui tempat minumnya. Secara dauk dan syakul kalam sudah cocok.